Sepasang suami istri ini ingin mengadopsi seorang anak. Saat tengah berbincang dengan kepala panti, jam tangan Bapak Faun hilang. Entah jatuh di mana, namun itu tak masalah. Dia tetap mendengarkan ibu kepala menjelaskan tentang prosedur adopsi. Ibu kepala mengajak pasangan Faun untuk melihat anak yang akan diadop. Dua gadis kecil itu sangat berbeda, satu ceria dan satu pemurung. Pasangan Faun ingin anak yang melukis persis dengan rumah mereka. 15 tahun kemudian, terlihat Laura dan Alex saling menyapa. Setelah itu Laura menemani suaminya hingga ke halaman rumah. Alex hendak berangkat kerja. Di sana Laura pamit untuk mengunjungi sahabatnya, Mike. Nampak Alex tak masalah. Dia juga memberitahu Laura kalau kini dirinya akan sangat sibuk karena dia naik jabatan. Mendengar itu Laura sangat senang. Setelah Alex berangkat, Laura pun menuju tempat Mike. Di dekat rumah dia menyapa Tuan dan Nyonya Smith yang sedang berkebun. Kedua orang itu adalah orang tua kedua bagi Laura setelah ayah dan ibunya. Laura sudah tiba di kafe Mike. Di sana Mike menyediakan kopi racikan barunya. Laura suka dengan rasanya. Mike memberitahu kalau nama kopi itu adalah cinta untuk Laura. Mendengar itu Laura tersipu malu. Maksud kedatangan Laura yaitu hendak pamit karena akan tur beberapa hari untuk berbagi bahagia kepada penggemar yang telah membeli bukunya. Mike memberi Laura semangat. Laura pasti akan menjadi idola. Malam hari, terlihat seorang gadis misterius tengah berjalan. Dia sempat terhenti saat melihat buku Laura terpajang di etalase toko buku. Lalu dia kembali melanjutkan berjalan. Pagi harinya, sebelum berangkat Laura mampir membeli roti. Di saat itu dia melihat dua orang anak tengah bermain ludo. Dia seketika teringat saat dia bermain dengan orang tua yang mengadopsinya di panti. Namun itu sudah berlalu. Dia lalu segera berangkat keluar kota. Dia sibuk membacakan dan menjelaskan isi bukunya kepada para penggemarnya selama beberapa hari. Nampak pula para penggemar mengagumi sosok Laura. Beberapa hari berlalu, Laura kembali ke kotanya. Namun ada yang aneh, dia merasa orang-orang melirik sinis padanya. Itu sempat membuat dia tak nyaman. Namun dia berusaha tenang. Saat keluar minimarket, dia melihat koran dan membacanya. Koran itu berisi berita yang mengejutkannya. Pasangan Smith meninggal dunia. Dan kepergian mereka sama seperti kisah dalam novel Laura. Itulah sebabnya orang-orang kota melihatnya seolah dia bersalah. Dia mampir dulu ke kafe Mike. Orang-orang di sana pun sama. Mike mencoba menenangkan Laura, sembari berkata itu hanya kebetulan saja. Dengan cara itu Laura sedikit bisa tenang dan tersenyum. Namun saat yang sama Alex menelpon Laura bertanya Laura sudah di mana. Olehnya itu Laura pamit pada Mike untuk pulang. Saat berjalan menyusuri depan rumah pasangan Smith, hati Laura hancur. Keduanya adalah orang tua bagi Laura, dan itu sangat menyedihkan mengetahui mereka berdua kini sudah tiada. Sesampainya di rumah, Laura langsung menemui Alex. Suaminya itu pun langsung menenangkan Laura yang sangat sedih. Untuk membuat Laura sedikit tenang, Alex mengajak Laura untuk makan malam di luar, agar Laura sedikit bisa lupa kejadian pasangan Smith. Di tempat lain, gadis misterius nampak mengunjungi toko buku. Rupanya dia mencari buku Laura. Saat menemukan buku itu, dia lalu terlihat membacanya. Laura dan Alex sudah berada di restoran. Di sana Laura yang awalnya mulai tenang terganggu dengan pasangan tamu yang terus melihat sinis dirinya. Alex merasa kasihan pada istrinya. Setelah minumannya datang, dia memutuskan bertanya pada pasangan tamu tentang maksudnya melihat sinis pada istrinya. Setelah itu dia memberikan Laura perhiasan yang nampak cantik. Tentu saja Laura sangat senang menerima hadiah mahal itu. Sesampainya mereka di rumah, mereka hendak berenak mantap. Namun di tengah perjalanan, Laura merasa ada orang di halaman rumah. Dengan segera Alex memeriksanya. Laura yang penasaran juga ikut memeriksa, sembari mencari Alex. Namun saat situasi gelap mulai menegangkan, Alex mengagetkannya. Sembari berkata tak ada siapapun dan semua dipastikan aman. Mereka berdua lalu kembali masuk ke rumah. Di dalam rumah Alex memberikan minuman pada Laura agar bisa sedikit tenang. Lalu melanjutkan rencana awal mereka. Saat pagi hari, Laura yang masih sedih menelpon ayahnya untuk memberi kabar tentang keluarga Smith. Ayah turut berduka cita lalu menghibur putrinya yang masih terlihat berduka. Setelah agak tenang, Laura pamit pada ayahnya untuk lanjut menulis novel keduanya. Mike terlihat menutup kafenya, sementara Laura tengah bersiap ke pesta topeng, perayaan launching bukunya. Dia janjian dengan Mike karena Alex sangat sibuk.
Saat mengemudi sendirian, Laura hampir menabrak seseorang. Untung saja tak apa-apa. Setelah dia sampai di lokasi pesta, dia mencari Mike. Namun belum terlihat. Pria itu di mana? Tak lama dari itu Mike mengagetkannya. Sempat Laura kesal, namun Mike langsung meminta maaf dan mereka segera masuk ke pesta. Di sana Laura disambut dengan meriah. Semua bersulang untuknya. MC acara itu meminta Laura untuk memberi sambutan. Laura nampak bingung harus berkata apa. Lagi-lagi Mike meyakinkan Laura pasti bisa. Sementara di luar pesta, seorang gadis bertudung hitam hendak masuk. Namun security mencegahnya karena dia tak memiliki undangan. Gadis itu pun terpaksa pergi. Tibalah saat Laura memberikan sambutannya. Meski ragu, Laura berjalan naik ke panggung. Tak banyak kata, Laura hanya berterima kasih untuk respon yang luar biasa pada novelnya. Setelah itu tepuk tangan meriah dari tamu dipersembahkan untuknya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan berdansa. Namun kejadian mengerikan terjadi. Seorang tiba-tiba tak sadarkan diri lalu menghembuskan nafas yang terakhir. Semua panik, terpaksa pesta dihentikan. Keesokan harinya Laura menyapa Alex yang tengah sarapan. Di sana dia membaca koran yang berisi kejadian semalam di pesta topeng. Tak lama dari itu seorang memencet bel rumah. Alex segera membuka pintu. Laura pun menyusul. Rupanya itu detektif Chris. Dia mencari Laura dan Alex. Dia juga meminta izin untuk masuk. Alex pun mempersilahkannya. Maksud kedatangannya yaitu memberitahu Alex dan Laura kalau tetangga mereka yaitu pasangan Smith meninggal karena diracuni oleh seseorang. Ada beberapa barang berharga pasangan itu yang hilang. Chris meminta Alex dan Laura waspada. Dia juga ingin meminta keterangan dari keduanya. Namun ada kata-kata Chris yang menyinggung Alex karena seolah menuduh novel Laura sebagai inspirasi pelaku. Alex yang tak nyaman dengan Chris meminta Chris untuk pergi. Sebelum pergi, Chris menyarankan Laura untuk waspada dan menghubunginya jika terjadi sesuatu. Laura panik lagi dengan yang baru saja dia ketahui. Namun Alex selalu ada untuk menenangkan istrinya. Keesokan harinya, Chris mengintai rumah Laura dan Alex. Alex yang melihat pria tua itu berusaha mengabaikan. Dia hanya mengambil beberapa surat lalu kembali masuk. Di dalam dia menggoda istrinya yang semakin terkenal dan banyak fans yang mengirim surat berisi kekaguman pada Laura. Wanita itu hanya tersipu malu digoda oleh suaminya. Tak lama dari itu, Alex pamit untuk kerja. Di tempat lain, Chris datang ke sebuah kafe. Pemilik kafe itu berkata belum buka. Rupanya Chris ingin meminta keterangan pada Pak Botak tentang kejadian di pesta topeng karena Pak Botak malam itu menjadi security. Awalnya Pak Botak tak ingat kejadian apa. Namun saat ditekan oleh Chris, dia akhirnya ingat kalau malam itu ada seorang gadis bertudung hitam ingin masuk, namun dia melarang karena gadis itu tak punya undangan. Laura yang sedang menulis novel keduanya tiba-tiba teringat ibunya. Dengan banyak kejadian tentu saja dia butuh sosok pelindung seperti ibu. Di tempat lain, gadis bertudung hitam terlihat tengah bersiap-siap. Dia rupanya Amanda, teman Laura di panti sebelum Laura diadopsi. Seketika dia ingat sebelum keluar panti Laura melepas gelang pemberiannya. Nampak dia sedih dan kecewa. Malam hari Laura merasa dingin. Dia lalu menutup jendela ruang kerjanya. Namun saat itu dia melihat seseorang dekat air mancur. Namun saat dia sedikit berpaling, dia tak melihat lagi orang itu. Dia khawatir lalu dia memutuskan untuk turun saja. Di saat yang sama Alex pulang kerja. Laura senang, apalagi Alex membawa makanan favorit Laura. Itu cukup membuat Laura bahagia. Namun saat membuka makanan itu Laura kaget karena ada senjata di dalamnya. Alex menjelaskan kalau itu untuk Laura berjaga di rumah. Alex menyimpan benda itu di laci meja. Laura masih syok dengan senjata itu. Alex menenangkan dan meminta Laura menerimanya demi dirinya. Dengan terpaksa Laura menerima benda itu. Di tempat lain, Chris tengah mempelajari kasus yang berkaitan dengan novel Laura. Sudah 2 kasus semua ada hubungannya dengan novel Laura. Malam itu Laura tak bisa tidur. Dia memutuskan untuk bangun dan hendak membaca buku. Namun saat yang sama dia mendengar sesuatu. Dia mencari tahu suara apa yang didengarnya itu. Berbekal senter ponsel, dia berjalan menyusuri halaman rumahnya yang luas. Dia melihat sesuatu. Rupanya suara yang dia dengar dari lonceng angin. Seketika dia mengingat dirinya dan Amanda yang tengah bermain di taman panti.
Saat pagi hari, gadis bertudung hitam yang rupanya Amanda sedang melihat foto bahagia Laura dan Alex. Entah apa maksud Amanda. Sementara Laura berterima kasih pada Alex tentang lonceng angin. Alex seketika kaget. Dia lalu berdiri untuk melihat, lalu dia berkata bukan dia yang memasang lonceng itu. Laura sontak bingung sekaligus takut. Alex berjanji akan melepasnya setelah pulang kerja. Namun Laura berkata tak usah karena dia menyukai benda itu. Laura memutuskan untuk ke supermarket. Di sana dia yang hendak mengambil belanjaan diikuti oleh seorang pria. Pria itu berkata dengan sinis kalau novel Laura membuat orang-orang takut dan waspada. Sontak Laura merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia segera menyelesaikan belanjanya dan pulang. Rupanya dia hendak menanam bunga. Namun saat itu dia mendengar ada seseorang di halaman rumahnya. Dia mencari tahu siapa yang tanpa izin masuk ke rumahnya. Dengan sedikit waspada dia berjalan sembari berteriak siapa. Namun tak ada yang jawab. Dia melihat seseorang berbaju hitam. Dia mengejarnya namun belum menemukannya. Saat dia merasa seseorang di belakangnya, dia segera menoleh namun kakinya tersandung membuatnya terjatuh ke tanah. Dia segera mungkin berdiri meski masih pusing. Dia memutuskan masuk ke rumah dan mengunci pintu. Bersamaan dengan itu bel rumah berbunyi. Ada yang datang. Saat pintu dibuka, rupanya itu Chris. Chris bertanya apa yang membuat Laura pucat. Laura berkata ada seseorang di halaman rumahnya. Chris pamit untuk mengecek, namun tak ada siapapun yang dia lihat. Chris menyarankan jika hal ini terjadi lagi, Laura bisa menghubunginya kapan saja. Sedikit tenang, Laura menawarkan kopi pada Chris. Chris pun duduk menunggu Laura. Maksud kedatangan Chris adalah untuk meminta Laura dan Alex keluar dari kota untuk berjaga-jaga. Chris takut akan ada masalah untuk Laura, karena semua kasus berhubungan dengan novelnya. Laura hanya berkata dia tidak bisa karena kini dia menyelesaikan novel keduanya dan Alex sangat sibuk. Nampak Chris mengerti. Sekali lagi dia menawarkan Laura untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Lalu dia pamit. Laura mencoba menenangkan diri di danau setelah banyak kejadian aneh yang terjadi. Namun saat itu Mike mengirimi pesan memintanya datang ke kafe. Laura lalu memutuskan menemui Mike. Rupanya maksud Mike meminta Laura datang untuk mengajak Laura bersantai dengan mandi air hangat, agar Laura tidak selalu memikirkan apa yang telah terjadi. Nampak Laura setuju dan mereka lalu membuat janji. Di hari berikutnya mereka berdua menikmati relaksasi di sana. Nampak Laura sedikit tenang. Mike berjanji akan selalu ada untuk Laura kapanpun Laura butuh. Itu membuat Laura tersanjung dan tenang. Sementara di rumah, Alex yang hendak kerja harus menerima kedatangan Chris. Lagi-lagi Chris meminta Alex untuk mengajak Laura keluar kota. Alex tak setuju dan percaya diri kalau dia bisa menjaga Laura agar tetap aman. Sedikit memaksa, Chris memperingati lagi kalau mungkin saja target pelaku berikutnya adalah Laura dan Alex. Alex mulai kesal pada Chris dan dengan marah dia memaksa Chris keluar dari rumahnya. Chris mau tak mau mengikuti keinginan tuan rumah. Di tempat yang lain lagi, di danau tempat Laura tadi terlihat Amanda yang selalu menyimpan misteri. Entah apa yang akan dilakukan gadis itu. Malam harinya, terlihat ibu tua dengan guguknya tengah berjalan di sekitar danau. Tak lama dari itu terlihat dia mendengar seseorang di dekatnya. Saat dia menoleh ke belakang, entah apa yang terjadi padanya. Mike dan Laura menuju rumah. Namun di tengah jalan mereka diminta berputar balik oleh pihak polisi. Di sana ada Chris juga. Chris menjelaskan pada Laura dan Mike kalau seorang wanita telah meninggoy di sana dan belum teridentifikasi. Olehnya itu semua kendaraan tak boleh melintas. Paham dengan maksud Chris dan pihak polisi, Mike pun memutar balik mobilnya. Sebelumnya Chris meminta Mike untuk menyorot lampu mobil ke korban agar dia bisa melihat dengan jelas. Setelah itu baru Mike lanjut pulang. Setibanya di rumah, Laura yang panik langsung segera menutup semua pintu dan jendela. Alex sempat mengagetkannya, namun dia segera tenang karena Alex minta maaf sembari memeluknya. Keesokan harinya, Laura melanjutkan menanam bunga lagi. Namun konsentrasinya terganggu. Dia merasa ada seorang di belakangnya. Dan benar, ada seorang di belakangnya. Amanda datang menemuinya. Amanda menyapanya. Laura awalnya kaget, namun dia senang karena sahabat lamanya ada di depannya. Amanda datang untuk mengembalikan gelang yang dulu dia berikan pada Laura. Namun Laura tak membawanya saat diadopsi oleh keluarga Fawn. Seketika Laura mengingat saat Amanda memberikan gelang itu. Amanda senang Laura masih mengingatnya. Laura mengajak Amanda untuk masuk. Amanda sangat senang. Di dalam rumah Amanda kagum dengan isi rumah Laura. Laura berkata itu adalah warisan dari orang tua angkatnya. Amanda turut bahagia karena kini Laura sudah mapan, tidak seperti dirinya. Laura berkata itu warisan dan bukan keringatnya.
Amanda juga mengomentari foto Laura dan Alex. Amanda nampak tak nyaman dengan hubungan Alex dan Laura. Entah apa alasannya. Laura mengajak Amanda untuk melihat-lihat rumah. Saat hari sudah malam, Laura dan Amanda nampak nyaman menikmati waktu bertemu mereka. Saat mereka tengah ngobrol, Alex pulang dari kantor. Laura menyapa suaminya lalu memperkenalkannya pada Amanda. Nampak Alex tak nyaman dengan kehadiran Amanda. Amanda juga merasa tak nyaman dengan tatapan Alex. Dia pamit untuk pulang, namun Laura menahannya karena makan malam sudah siap. Amanda yang tidak enak terpaksa kembali duduk. Namun saat Laura mengambil makanan di dapur, Alex yang dari awal tak suka dengan Amanda tambah sinis dan bertanya aneh-aneh, yang membuat Amanda tersinggung. Alex sinis dan Amanda tak nyaman. Namun saat Laura datang membawa makanan kesukaan Amanda, gadis itu sangat senang. Namun Alex langsung memakan makanan itu dari pan, membuat Amanda tersinggung. Alex secara halus mungkin mengusir Amanda dengan caranya begitu. Amanda yang paham langsung berdiri dan pamit lalu pergi. Laura mengejar Amanda. Amanda meminta maaf. Dia yang merasa kangen pada Laura langsung memeluk Laura, namun dia menatap sinis pada Alex yang melihatnya. Setelah menyampaikan perasaan kangen pada Laura, Amanda langsung keluar rumah tanpa pamit pada Alex. Setelah Amanda pulang, Alex komplain pada Laura yang menerima Amanda. Laura berkata Amanda itu saudaranya dari panti. Amanda bukan orang lain, namun Alex tak mau mengerti. Bagi Alex, Amanda mungkin berbahaya bagi Laura. Keesokan harinya, Amanda mulai cair. Dia memberi kopi pada Alex sebagai tanda bersalah. Alex menerima dengan senang hati. Alex berkata pada Laura agar istrinya itu tidak keluar rumah sembarangan. Bahaya bagi Laura di kondisi saat ini untuk di luar rumah. Laura nampak mengerti. Setelah itu Alex pamit untuk kerja. Nampak Chris mengawasi rumah Alex dan Laura. Entah apa yang akan dicari oleh Chris. Setelah melihat Alex telah berangkat, nampak Chris menelpon. Dia menelpon Laura. Dia memperingati Laura. Mungkin hari itu pelaku misterius akan beraksi lagi. Chris meminta Laura mempelajari isi novelnya sendiri. Setelah menutup telepon dari Chris, Laura panik dan langsung ke ruang kerjanya dan membuka novelnya. Dia menulis korban-korban sesuai dengan alur novelnya, dan kesimpulan yang dia dapatkan akan terjadi sesuatu pada orang yang menyayanginya. Panik tentu saja. Laura lalu menelpon Alex untuk memastikan Alex baik-baik saja, karena mungkin dia target selanjutnya. Namun Alex tak menjawab teleponnya. Laura panik, dia memutuskan untuk ke kantor Alex untuk memastikan langsung, dan syukurlah Alex baik-baik saja. Alex yang tengah meeting pamit sebentar pada kliennya untuk menenangkan Laura. Syukurlah Alex tak apa-apa. Setelah tenang, Laura memutuskan untuk pulang. Namun saat di jalan dia berpikir untuk menemui Mike. Nampak kafe Mike tutup, namun pintunya kebuka. Laura masuk ke kafe dan mencari Mike. Betapa kagetnya Laura menemukan Mike sudah tidak bernyawa lagi. Laura seketika sedih. Dia juga sadar orang yang menyayanginya adalah Mike. Hati Laura seketika hancur. Saat di rumah, Laura berpikir yang melakukan semua ini adalah Amanda. Dia yakin Amanda mau balas dendam padanya karena dia yang diadopsi, bukan Amanda. Laura menelpon Amanda, mengajak makan malam. Amanda mengiyakan dan akan datang. Setelah menelpon Amanda, Laura menghubungi ayahnya. Dia ingin meminta maaf atas kesalahan besar yang dia lakukan. Namun sang ayah meminta Laura untuk melupakan masa lalu. Terpaksa Laura tidak melanjutkan niatnya. Lalu pamit pada ayahnya untuk menutup telepon. Setelah itu Laura memutuskan untuk ke gereja dan memohon ampun atas kesalahan yang dia perbuat dulu. Laura merasa sangat bersalah pada semua orang. Setelah dari gereja, Laura menyiapkan makan malam. Tak lama dari itu Amanda datang. Chris nampak mengawasi sesuatu. Dia berniat melakukan sesuatu. Dia lalu memutuskan pergi entah kemana. Di rumah, Laura menatap sinis pada Amanda yang bertanya tentang pertemuan Laura dengan Alex. Laura merasa Amanda berniat jahat padanya dan Alex. Tanpa bicara banyak, Laura langsung berdiri dan menodongkan senjata pada Amanda. Lalu berkata, Amanda melakukan semua kejadian buruk ini padanya karena balas dendam atas perbuatan Laura dulu. Dia dulu menjebak Amanda dengan mencuri jam ayah angkatnya dan memasukkan ke dalam tas Amanda. Karena itu Amanda tidak jadi diadopsi, justru dirinya yang diadopsi. Amanda meminta Laura tenang. Dia berkata tulus sayang sebagai saudari Laura. Tak masalah masa lalu itu bagi Amanda. Saat yang sama ada orang yang masuk ke ruang kerja Laura. Saat perdebatan Laura pada Amanda, mereka mendengar suara dari lantai atas. Amanda meminta Laura mencari tahu ada apa di atas. Amanda meyakinkan Laura kalau dia tak jahat. Justru dia sangat sayang pada Laura. Lalu siapa yang berniat buruk selama ini? Amanda mengajak Laura mengeceknya. Sebelum itu dia mengambil pisau untuk jaga-jaga.
Lalu Amanda meminta pistol dari Laura, lalu mereka naik untuk mengecek apa yang tadi mereka dengar. Nampak keduanya waspada, namun saat mereka sampai di atas, tak ada siapa-siapa. Tapi tak lama dari itu, Amanda diserang seseorang bertopeng. Setelah merobohkan Amanda, orang itu lalu menyerang Laura. Amanda kembali menyerang orang itu. Laura mencoba meraih pistol, lalu mengarahkannya pada orang itu. Setelah membuat Amanda pingsan, orang itu mengarah ke Laura. Rupanya dia adalah Alex. Dan pistol Laura itu kosong. Itu hanya jebakan Alex untuk Laura. Alex melakukan ini semua karena ingin balas dendam pada Laura yang katanya merebut kenyamanannya. Awalnya keluarga Vaughn ingin mengadopsinya, namun karena dia tak bisa diatur, keluarga Vaughn memutuskan mengadopsi anak cewek saja, dan keluarga Vaughn memilih Laura. Di saat itulah niat buruk Alex pada Laura, hingga dia sengaja menjadi suami Laura, hanya untuk mendapatkan harta keluarga Vaughn. Laura berkata ambil saja semua harta ini, namun Alex berkata itu semua sudah terlambat, dan dia hanya ingin menghabisi Laura. Laura tak menyangka Alex tega padanya. Dia tidak mengerti mengapa Alex bersikap seperti ini, menghabisi orang-orang yang dia sayangi. Alex malah ingin menghabisi Laura. Namun saat yang sama tiba-tiba tubuh Alex roboh dan tak bernyawa seketika. Rupanya Chris menghabisinya dari belakang. Chris sudah tahu selama ini Alex pelakunya, namun dia menunggu waktu seperti saat ini. Syukurlah Amanda tidak apa-apa. Chris memastikan Alex benar-benar sudah tiada. Laura lega Amanda selamat. Amanda memeluk Laura sembari berkata, dia tahu tentang Alex selama ini, namun dia tak tahu cara untuk menyampaikannya pada Laura. Dia hendak memperingati Laura saat pesta topeng, namun dia tak boleh masuk karena tak diundang. Amanda tahu Alex berniat buruk malam itu karena dia masuk lewat pintu belakang di pesta topeng malam itu. Laura hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Dia juga harus mengembalikan kalung pemberian Alex yang ternyata dicuri dari rumah Smith. Kini Laura hidup bahagia bersama Amanda saudarinya, sahabatnya dan keluarganya yang berasal dari panti yang sama. Mereka berdua nampak bahagia. Chris juga nampak bangga pada dirinya sendiri, dan dia rupanya adalah orang tua kandung dari Laura. Kini Laura telah menerbitkan buku keduanya. Nampak Amanda setia menemaninya. Judul buku kedua Laura berjudul Sister, yang mengisahkan hubungannya dengan Amanda.